Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Jelegong, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Jelegong. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semuanya nikmat yang sangat banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sekolah ya, karena sekolah ini tempat menimba ilmu pengetahuan. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah, saya nama Maya Sofa bilih aya nu teu terang. Soalnya kamari pas pendampingan abi teu nepangkeun nami are pas uwi teh ibu punten atuh nami ibu teh salah. Pilihnya nami abi Maya Sofa kawit di Banjarsari. Pami bade ka Pangandaran tiasa jalur ditu. Ya caket pom bensin, Bu. Tapi sanes nu ngagaduhan pom bensin. Ya, nu salajengna Bapak Ibu, saya ditugaskan ke sini bukan untuk mencari-cari kesalahan Bapak Ibu, tapi untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya demi kemajuan pendidikan yang lebih baik lagi, khususnya di SD Negeri 1 Jelegong, umumnya di kecamatan ya, di Kecamatan Cidolog ini. Betul ya Kecamatan Cidolog? Iya. Dalam berbagai hal. Jadi karena tugasnya mendampingi, setiap aspek apapun seorang pendamping harus tahu ya Bapak ya, seperti itu. Pami dina rumah tanggi makan aya pendamping hidup. Jadi tidak ada dusta di antara kita kan Bapak kalau mendampingi itu. Jadi mudah-mudahan kita pun sama seperti itu. Jadi Bapak Ibu ngingsieun da abi mah sanes juri. Abi mah sanes maung gitu nya. Kita semuanya sama, tapi jika dibutuhkan saya siap. Misalkan Ibu ingin menemui saya di kantor, mangga gitu. Tapi tentunya janjian hawatos beli ti dieu. Ibu kucluk kali itu abi teu aya kan hawatosnya. Hawatosna mah waktosnya biaya sanes kantor. Saupamina aya kegiatan naon abi ka dieu insyaallah sumping gitu. Nanging anu pasti nama pena 4 kalinya Bapak Mantri, tiap 3 bulan sekali, mulai sekarang Januari, Februari, Maret, berarti abi tos ka dieu ayeuna gitu. Berarti tugas abi tos rada lunas. Salajengna deui Ibu, abi hoyong naros di dieu anu masih produktif. Ini rata-rata kelahiran tahun berapa? 90-an ada? Siapa yang 90-an? Bapak, Ibu, ini juga 90-an tahun berapa? 90 pas. 92. Oh iya. Ada Bapak tahun 9 berapa? Kadaluarsa. Iya, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk meluruskan niat terlebih dahulu ya. Karena Bapak Ibu sudah datang di sini ingin mendarma baktikan diri di sekolah ini, jadi harus niatnya luruskan ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tujuan ke SD Negeri 1 Jelegong ini untuk bekerja, ujung-ujungnya yang Bapak Ibu cari itu duit. Ya, itu ujung-ujungnya. Tapi kalau Bapak Ibu tujuannya untuk mengabdikan diri, ya otomatis yang Bapak Ibu cari bukan hanya duit semata. Ya, tapi ada nilai ibadahnya, seperti itu. Apakah yang bekerja tidak bernilai ibadah? Ada, tapi lebih gedenya kan ke sana. Taruhlah misalkan saya bilang, Ibu maaf,
bisa ambilkan saya apa tuh namanya gelas, otomatis Bapak Ibu akan ngasih saya gelas kan? Ini Bu, gelas. Terus saya bilang, Bapak Ibu boleh nggak saya minta air? Otomatis gelas yang baru diisi air ya. Jadi saya ada gelasnya, ada airnya. Nah, Ibu Bapak pun sama seperti itu. Kalau Bapak Ibu mengejarnya bekerja, berarti duniawi wungkul yang dicari kan? Itu yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi hanya lelah Bapak Ibu hanya diupah segitu. Ya. Tapi kalau untuk mengabdi tadi gelasnya dapet, airnya dapet. Berarti meskipun Bapak Ibu digajinya dalam tanda kutip 1 juta, dah Bapak Mantri mah bager sok masih 1 juta. Ya Pak, honorernya 1 juta di dia Pak. Mohon alhamdulillah. 1 jutanya sawilasana jujur tawakal gitunya. Nah, pami emang pengabdian, ingin mengabdikan diri, nanti Bapak Ibu dapat nilai plus-plus dari Allah. Dan jangan khawatir, si Emeng berisik aja ya. Bapak Ibu jangan khawatir karena dengan ikhlasnya Bapak Ibu mengabdi di sini, rizki akan Allah datangkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa dari kalau suami istri ya, pasangan hidup, rizkinya diberi kemudahan oleh Allah. Bisa dari anaknya itu soleh, soleha, pinter, sehat ya. Banyak sekali rizki yang akan Allah berikan pada kita. Dan ujung-ujungnya apa yang Bapak Ibu lakukan akan menjadi catatan amal yang baik buat nanti menjemput di pintu surga. Dah hirup urang teh lain di dunia ngungkul Bapak Ibu, kadeknya komo tugas Bapak Ibu mah mulia sekali ya mengamalkan ilmu. Nah, selanjutnya saya ingin ngajak Ibu untuk memahami apa yang dikatakan oleh para ilmuwan nih Pak Mantri. Konon katanya kata para ilmuwan yang kelahiran tahun 46 sampai 64 ada nggak di sini? Ada. Ibu kelahiran berapa Bu? 6. Oh iya. Katanya menurut para ilmuwan yang lahir antara tahun 46 sampai 64 itu namanya generasi baby boomers. Apa itu baby boomer? Baby boomers itu karakternya katanya seperti ini Ibu. Dia tuh kompetitif. Untuk persaingan mereka tuh suka gitu ya, kompetitif orangnya. Terus berorientasi pada pencapaian dalam hidup, ada target gitu. Jadi orang-orang yang angkatan ini yang baby boomers dia itu punya target dalam hidupnya. Terus mereka itu fokus pada karirnya, percaya diri, serba bisa. Terus mereka itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang gila kerja. Gitu katanya, Mi. Gila kerja. Kalau udah kerja tuh suka banget gitu. Itu kelebihannya, tapi ada kekurangannya katanya. Apa tuh kekurangannya? Biasa ya, ketika ada kelebihan tentu ada kekurangannya. Kekurangannya adalah katanya, mudah-mudahan enggak di sini mah. Dia paling tidak suka dikritik. Gitu katanya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang tidak suka dikritik, berarti Bapak Ibu kelahiran 46 sampai 64. Ya. Oke. Katanya seperti itu. Tapi biasa-biasa aja. Itu kebanyakan ini hasil. Ini bukan kata saya ya, hasil penelitian orang-orang rata-rata katanya seperti itu. Yang namanya rata-rata enggak 100% kan, mungkin 99% ya. Oke, selanjutnya yang lahir antara tahun 65 sampai 76 ada di sini? Ada. Siapa? Abdi. Oh, Abdi. Tahun berapa Ibu? 73. Kalau Bapak tahun berapa? 73. Oh, sama. Iya, ini namanya generasi X. Aduh, cina kunaon. X kali ya. Generasi X. Nah, generasi X ini menurut para ilmuwan yang meneliti, mereka itu punya panggilan Latchkey Kids. Latchkey Kids itu anak-anak yang butuh perhatian.
Aduh. Aduh. Iya, kenapa butuh perhatian? Karena tadi orang tua dia kan gila kerja. Kadang katoler-toler lah gitu. Yang orang tuanya sibuk di sawah, dia fokus banget di sawah gitu. Yang pedagang, yang jadi apapun, mereka kadang ke anaknya itu agak katoler-toler. Jadi anaknya itu dia latchkey kids, anak-anak yang kesepian, ditinggal oleh orang tuanya bekerja. Kasihan ya, kasihan deh loh. Ada karakternya, mandiri biasanya. Orang-orang yang lahir periode tahun ini orangnya itu mandiri. Ya pantes lah, dia segala sendiri, orang tuanya nggak ada gitu. Terus mengutamakan work balance. Jadi karena lihat orang tuanya sibuk, mereka itu akhirnya antara pekerjaan sama kehidupan rumah aku harus imbang. Gitu pikiran mereka ya. Jadi mereka punya work balance. Selanjutnya banyak akal. Apa maksudnya ya? Katanya banyak akal nih. Pak Mantri yang kelahiran tahun ini banyak akal Cina. Duh kata akal bulus apa akal naon nama teh terang. Pokoknya mah saurna banyak akal Cina. Pandai beradaptasi gitu. Ingin membahagiakan dirinya sendiri gitu. Karena dia merasa kesepian itu, jadi aku harus bahagia gitu. Aku bisa kok bahagia. Dan karena tadi kurang perhatian orang tua, mereka kan butuh perhatian dari orang. Jadi kalau ada jodoh tidak ditunda, langsung gaspol. Jadi ada jodoh yang deket langsung kawin aja. Betul tidak Pak? Oh Ibu, betul Bu. Ini katanya bukan kata saya, yang kata ilmuwan. Begitu katanya Pak, nggak pernah ada suka sama si A, langsung teu milih-milih gitu. Langsung didatangi, langsung dilamar, langsung diajak kawin. Deal. Pas berarti ya bagus. Pas pisannya. Selanjutnya yang kelahiran 77 sampai 94 ada? Cung. Nya rentang 77 sampai 94. Oh hampir. Oh masuk semuanya. Ya, ini namanya gen Y. Gen Y. Kalau tadi kan Bapak X, ini Y, gen Y. Atau istilah kerennya generasi milenial. Oh, keren. Jadi anak buah Pak Mantri ini semuanya hampir semua gen milenial, Pak. Keren berarti potensinya bagus. Kenapa? Ciri-cirinya biasanya nih, dengerin Bapak Ibu nih. Mereka itu memiliki ambisi yang kuat. Ambisi untuk menguasai semua bidang. Hebat. Jadi ambisinya tuh ambisi. Jadi ambisinya tuh banyak gitu. Tapi hati-hati juga, jangan terlalu ambisius, Bu. Selanjutnya, mereka itu bukan cukup ya. Ya, mudah untuk memanfaatkan teknologi baru. Beda sama angkatan baby boomers sama gen X, agak-agak lemot salit saya nampak. Punten. Tapi kalau gen milenial itu biasanya mereka seperti itu. Terus terbuka pada perubahan. Tak catat ini nih yang paling utamanya. Terbuka pada perubahan. Karena apa Bapak Ibu? Di dunia ini tidak ada yang abadi. Ya. Kecuali perubahan itu sendiri kan, semua berubah. Jadi yang abadi itu perubahan itu sendiri karena berubah seperti itu. Contoh di sini ada kurikulum nih di depan saya nih. Kurikulum SD Negeri 1 Jelgong. Misalkan asalnya kurikulum 2013, ada kurikulum Merdeka. Saur Bapak Ibu teh, bodoh amat. Ada kurikulum Merdeka lah, ada kurikulum 2013 lah, ngajar urang mah kitu kan ieu. Biarin aja. Bodoh amat. Nah, kalau pikiran ibu itu, ibu sanes generasi milenial. Ibu angkatan Gen X dan baby boomers. Karena sikap yang ditunjukkan oleh generasi milenial tadi, dia terbuka dengan perubahan. Jadi menerima dengan lapang dada. Yes, sekarang kurikulum Merdeka, aku harus ikuti ini. Gitu. Di depan sana kurikulum harus ganti lagi. Oke, aku siap.
Begitu. Memang kurikulum apapun yang paling utama itu kan mutu guru. Bagaimana supaya menjadi guru yang bermutu? Ikuti perubahan. Karena kata sahabat Rasulullah, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman kan terus berubah. Nah, jadi setiap kurikulum berubah, kita ikuti aja. Kumaha anu dibendok we lah. Dibendok yang lagi, walaupun kita perlulah mengkritisi mah perlu, jangan langsung diterei bulet gitunya bisa kaseglong. Kita kritisi baiknya apa, buruknya apa, tapi jangan sampai kita berkoar-koar sorangan batur kejar rempek gitu, akhirnya orang yang dibenangkan, akhirnya rugi kan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus terbuka pada perubahan. Nah, terus segala sesuatu yang gen milenial ini semuanya serba digital. Bahkan mau beli seblak pun DO. Itu beda dengan baby boomers. Baby boomers itu kalau pingin beli seblak tibatan kudu mere ongkir yang mendingin cig lempang we gitu. Beda kan? Jadi sayang waktu, langsung aja tring tring. Nah, seperti itu ya. Tapi hati-hati Bapak Mantri, karena di sini banyak generasi milenial. Kelemahannya ada Pak, hati-hati banget. Generasi milenial kelemahannya adalah mudah sekali terserang depresi dan stres. Leres. Terbukti. Oh, seperti itu. Kumaha terbukti nata? Kumaha? Oh, gampil stres. Iya, betul ya. Nah, hati-hati ya, itu kelemahannya. Bagaimana mensiasatinya? Banyak cara untuk mensiasatinya. Nantilah setelah ini. Kita lihat lagi. Ada yang kelahiran 95 sampai 2012? Oh, tidak ya. Kalau di sekolah lain saya lihat ada. Itu Gen Z. Kalau Gen Z itu dia udah melek teknologi gitu. Jadi lebih dari milenial. Jadi menerima masukan-masukan tuh cepet. Hanya kelemahannya kalau Gen Z itu mereka cenderung males dalam berbagai hal. Jadi dia peweknya tuh dengan gadget, dengan internet. Jadi ngerjain apa-apa dia males. Posisi enak diam aja di kamar. Kayak gitu tuh orang generasi Z. Kecuali mau sekolah berangkat, masuk lagi HP lagi. Contohnya kan gamers kan. Kemarin saya tanya aja, cita-cita jadi apa? Gamers. Selebgram, TikToker, YouTuber, itu anak-anak kan ya. Oke, selanjutnya yang kelahiran 2012 sampai 2025 berarti anak didik kita ya Bapak Ibu. Mereka itu generasi alpha. Bagaimana ciri-ciri generasi alpha? Karena para ilmuwan belum membuat bukunya, silahkan tugas Bapak Ibu. Bagaimana itu gen alpha itu ya? Silahkan Ibu cari tahu sendiri, dan tentunya lebih hebat lagi daripada Gen Z itu kan. Iya, kalau Gen Z itu tadi ya, selain malas mereka itu suka pada tantangan. Jadi dengan pekerjaan-pekerjaan yang menantang mereka suka. Makanya di kota-kota besar ada perusahaan-perusahaan besar tuh startup kayak gitu. Nah, ini Gen Z. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini, tadi Ibu tahu Ibu Bapak masuknya ke generasi apa? Silakan yang baik-baiknya ambil, yang buruknya diusahakan dikikis. Mulai tadi rawan depresi, coba bagaimana supaya tidak stres? Meskipun yang namanya stres, yang namanya depresi tidak dialami oleh generasi milenial saja ya Mih ya. Semua juga mengalami yang namanya depresi atau stres. Ada satu hal yang membuat Bapak Ibu cepat depresi atau stres, yaitu tekanan dalam hidup. Ya, gitu. Pernah kan belajar tekanan di sekolah dulu Bapak Ibu? Waktu SMP, waktu SMA, tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair ya, tekanan pada zat gas. Belajar kan? Iya, saya ambil satu contoh aja, tekanan pada zat padat. Rumusnya ini kan, tekanan pada zat padat. P sama dengan F per A. Ini rumus tekanan pada zat padat. P sama dengan F per A. P itu tekanan Pascal ya. F itu gaya. A itu luas permukaan. Singkatannya P itu dari kata bahasa Inggris pressure, tekanan. F itu gaya dari kata force. A itu area, luas permukaan. Ketika F yang diberikan besar,
Terus luas permukaan kecil, maka tekanan akan besar. Contoh. Contoh, Bapak Ibu, ayah entog, ayah hayam. Dua-duanya berjalan di jalan becek. Anu nyecep entog apa hayam? Hayam ya. Kenapa? Karena luas permukaan kakinya beda kan. Kalau entog lebih luas karena berselaput, kalau ayam itu tidak berselaput. Seperti itu. Nah, ini bisa diamalkan dalam kehidupan Bapak Ibu supaya tekanan tidak besar, yang pressure-nya itu luas permukaannya harus diperlebar. Ya, gaya perkecil, maka tekanan tidak akan besar ya. Gitu. Jadi gaya kurangi lah, gaya hidup. Kita sesuaikan aja ya. Kita sesuaikan aja sesuai kebutuhan, ulah loba gaya gitu ya. Terus luas permukaan perlebar dengan apa? Value diri tingkatkan, nilai kita tingkatkan, kuasai berbagai ilmu pengetahuan. Kalaupun ingin dapat tambahan cuan selain dari guru silahkan. Cuma ingat, karena kita memilih mengabdikan diri di sekolah, yang pokok dulu. Sisanya mangga bade naon wae oge ya. Jadi yang pokok jangan sampai tunda-tunda. Gaya hidupnya kurangi Bapak Ibu. Gaya hidup kurangi pokoknya. Terus dak tuh kumaha piraku guru teh kieu we caludi CLDH cenah gitu nya. Boleh asal luas permukaan perlebar. Penghasilan Bapak Ibu tambah. Gitu. Dengan apa bisa jualan online kan sekarang mah? Jadi afiliator kayak gitu, atau mau jadi apa yang bisa menghasilkan cuan. Tapi ingat sekali lagi, tugas pokok Bapak Ibu di sini, di sekolah ya. Selesaikan. Yang Ibu Bapak lakukan itu bukan mengurus mesin ya, tapi mengurus jiwa-jiwa manusia. Dan itu kalau dibilang beratan ngurus jiwa-jiwa yang bernyawa daripada mesin sebetulnya. Jadi tanggung jawab Bapak Ibu tuh dunia akhirat. Makanya hati-hati ya. Di sini yang perlu ditanamkan sekarang karakter atau profil pelajar Pancasila. Berikan dulu keteladanan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya lagi nanti akan ada kegiatan bulan suci Ramadan. Tolong Bapak Ibu bersama Bapak Mantrinya harus bisa bergaul dengan masyarakat. Dan itu sudah biasa ya, Bapak Mantri juga tadi sudah bilang sudah terbiasa. Jadi silakan jalin kerjasama yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Terus potensi anak didik kita coba gali. Setiap ada event lomba, kalau bisa ikuti saja. Ya, mau juara mau tidak itu urusan belakangan. Kemarin PAI sudah juara umum ya Pak Mantri. Keren. Siapa tahu nanti di FLS 2N juga seperti itu. Meskipun juara-juara itu hanya bonus ya, bukan target. Tapi sok explore kemampuan anak didiknya, berikan mereka motivasi. Terus saya lihat juga tadi hafalannya bagus Pak Mantri. Anak-anak ya. Nah, nanti alangkah bagusnya pastinya sudah diumumin setiap samen gitu, yang ada yang hafal juz 30 kayak gitu. Suka ada tidak Pak? Belum ya? Belum. Kayaknya lebih wah lagi orang tua temen bangga gitu. Aduh, anak saya lulus dari SD Negeri 1 Cilegong ternyata sudah tamat juz 30. Amin ya, mudah-mudahan nanti tahun ini ada anak yang naik ke atas panggung karena juz 30 sudah tamat. Gitu. Terus untuk pembiasaan juga Bapak Ibu harus aktif membimbing anak-anak. Mau ada Bapak Mantri di sini atau tidak, Bapak Ibu harus bergerak aktif. Kenapa? Karena Bapak Ibu punya Bapak Mantri nang tedek cicing. Kaditu kadieu siriweuh. Ya Pak. Selalu aja ada panggilan ke sini, panggilan ke sana. Nah,
Ulah kieu Bapak Ibu teh. Yes. Kepala anak ieu. Nah, jangan sampai gitu. Ibu tanggung jawab dunia akhirat ka Gusti Allah tuh barudak karunya nya. Oke. Jadi meskipun sedikit dalam hitungan matematika gaji kita ini, yang kita cari adalah keberkahannya. Mudah-mudahan jadi barokah, makanya tasok. Jadi ada Bapak KS ataupun tidak, Bapak Ibu laksanakan tugas dengan baik. Bimbing anak-anak dengan sepenuh cinta. Ulah eleh ku iklan kecap bango. Namanya Malika. Kedelai hitam yang kurawat. Jadi gini, ayah sok ningali Ibu. Tingali, eta si bapak-bapak tani merawat kedelai hitam dengan cinta katanya ya, sehingga seperti anak sendiri ya kan, yang kubesarkan seperti anak sendiri sehingga menghasilkan kedelai yang cina yang naon gitu hilap deh ya. Ya tuh tukang nonton iklan gitu, sehingga menghasilkan kedelai yang berkualitas tinggi sehingga terciptalah kecap bango. Iya, abi tadi endorse tak bango. Tapi minimal saya lihat, keren sekali tuh Bapak Tani. Jadi Bapak Ibu ini sekarang jadi Bapak Ibu Tani. Garapan Ibu, sawah Ibu ya kelas-kelas itu. Silahkan mereka mau tumbuh subur atau tidak, terserah Bapak Ibu. Kalau ada rumput-rumput yang jahat, Ibu boleh dicabut-cabut kan. Kalau di sawah juga. Nah, bagaimana cara menghilangkan hal-hal yang jeleknya. Dan Bapak Ibu jangan gini, ada kelas abi mau balangor urak teh. Hey, hello, jangan memberi label nakal sama anak. Ya, karena setiap anak yang terlahir itu mereka merupakan masterpiece, produk unggul yang diciptakan oleh Allah yang membawa potensi yang berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu tahu bagaimana cara proses reproduksi dalam tubuh, kan sel sperma itu yang disemburkan dari sakieu itu jutaan miliar ya. Yang jadi kan budak eta hiji. Jadi mereka sudah jadi pemenang, sudah jadi juara sejak dalam rahim ibunya kan. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena saya jurusan biologi, jadi tahu ya. Tahu bagaimana cara bereproduksi. Seperti itu ya. Di mereka itu sudah makhluk yang unik. Jadi jangan sampai dibilang maneh mah bangor, maneh mah boloho. Aduh, itu bisa jadi doa banget. Karena ketika kita bilang itu, semesta akan bilang ya bangor. Kayak Bapak Ibu berdiri di lembah ya. Berdiri di lembah, Ibu Bapak bilang hai, kembalinya hai kan? Oke. Misalkan saya ngagorowok jelegong hiji, pasti kata hiji ya. Udah jadi dua. Jadi akan mantul lagi kan ke kita. Jadi apapun yang kita ucapkan akan mantul. Kadang-kadang kita mengucapkan dasar maneh mah boloho, berucap beberapa kali, 40 kali aja dia bisa jadi boloho beneran. Jadi hati-hati ya. Hati-hati mulut Bapak Ibu ucapan, ih ari maneh pinter-pinter teuing gitu. Siapa jadi pinter kan? Maneh teh gusi meuni bager. Keuna atuh ameh jadi bager. Geheul urang eta tapi meuni bager maneh teh bager-bager teuing didoakeun sia maneh sing jadi miliarder. Gitu amih maneh bisa ngabangun SD hiji Cilegong. Jadi hal-hal yang positif lah yang harus Bapak Ibu keluarkan. Gitu nya. Bisi hanya satu arah, bisi abi wae nu ngacacang. Nya mangga atuh bilih bae naros heula termasuk administrasi silakan lengkapi. Kalau belum silakan di sini ada komunitas KKG ya Bapak Ibu ya. Silakan kontak-kontak ketua KKG-nya atau di grup KKG mungkin bilang siapa yang punya administrasi kelas 1 misalkan tolong share dong gitu. Nanti Bapak Ibu kan tinggal ngeprint. Cuma ya tadi harus hati-hati ulah asal ngeprint tanda tangankeun weh. Ari pek teh nama ibu kepala sekolah lain padudung geura. Kepala sekolah teh misalkan Ibu Neneng. Saha mun Ibu Neneng? Ngadamel administrasi dicek. Nami ibu tos leres, nami kepalana leres teu. Nging misalkan ibu teh nyandakna di SD Tilu Jelegong misalkan. Berarti kepala sekolahnya masih SD Tilu Jelegong. Atau
Ibu nyandak di SD hiji Cidolog. Kayak kepala teh sanes Pak Dudung. Ieu mangkal kapacar di misalkan nging nya. Jadi harus cek and recheck. Terus bagusnya di halaman awal ada lembar pengesahan. Di RPP ataupun modul ajar biasakan ada lembar pengesahan. Jadi itu hak milik Bapak Ibu supaya nanti akreditasi itu oh iya bener udah syah gitu. Jadi ada Bapak Ibu, ada kepala sekolah, ada pengawas pendamping di tanda tanganinya itu 3 orang. Gitunya Ibu. Jadi administrasi mangga bereresan ti ayeuna anu acan beres. Terus untuk hal-hal lainnya tadi supaya tidak banyak tekanan dalam hidup harus atur-atur ya segala sesuatunya. Kalaupun ternyata Pak Mantri dan yang lainnya kalau misalkan Bapak Ibu di kelas megang tabungan misalkan ini mah jangan sampai seperti di daerah lain Bapak Ibu nulis nyetor ke nama wungkul ka bendahara sareng jumlah tapi acisna misalkan henteu misalkan kaanggo heula ari bertahun ada di salah satu sekolah sampai jumlahnya itu ku gajihna dia juga katanya tidak bisa nah jangan sampai seperti itu tapi di sini insya Allah enggak ya. Jadi kalaupun kita butuh ya ngomong aja tapi dengan target kapan bayarnya seperti itu supaya tadi tekanan kita dalam hidup tidak terlalu besar ya. Baik Bapak Ibu silakan ada yang mau bertanya mumpung ayah di dia bilih pamit ayah wios ya pamit atau kacidanya pami bade naros naon wae di dieu acan kaemut gitu engke kaemutna mangganya bisa di WA atau bisa sumping ke kantor tetapi lah banyak jalan menuju Roma lah begitu ya Bapak Ibu tak ya yakin cekap alhamdulillah ieu mah curiga tos lapar ieu mah danya acukna henteu seragam Pak berbeda oh iya Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi satu jua ya oh iya aduh pinter kapan tadi banyak akal ciri khasnya emang seperti itu cocok sekali hanya itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan nanti saya bisa insya Allah saya akan melaporkan kegiatan Bapak Ibu di kelas seperti apa kan harus dilaporkan Pak Mantri Bapak Ibu ngajarnya kayak gimana di sekolah itu katanya terus komitmen kepalanya gimana untuk kemajuan sekolah kan ada yang berkembang ada yang berdaya tapi saya yakin di Kecamatan Cidolog nggak ada yang kurang Pak kan dina kriteria teh Pak komitmen untuk memajukan sekolah itu ada yang kurang ada yang berkembang, ada yang berdaya. Tapi di Cidolog mah insya Allah enggak ada yang kurang. Semuanya ingin memajukan sekolah insya Allah ya. Sahulah tuh Pak K3S nage keren begini ya. Ya hanya itu saja Bapak Ibu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.